ada potensi lebih besar yang sebenarnya bisa melalui teks amnesti jilid 2, tetapi justru malah YouTuber. Kenapa kemudian Ditjen Pajak memilih YouTuber, seberapa besar potensinya? Pak Nel, silakan. Bisa diulangi sebentar? Ya, berapa besar sebenarnya potensi Pak dari para wajib pajak yang berasal profesi YouTuber serta influencer ini Pak, kalau dari catatan Ditjen Pajak Pak? Baik, terima kasih Mbak Brigita. Jadi kalau kita berdasarkan hype auditor ya, di Indonesia itu saat ini kurang lebih ada sekitar 60.000 ya, 60.000 YouTuber dan influencer. Ini berdasarkan hype auditor. Nah, kalau yang sudah ada di dalam kita petakan di Direktorat Jenderal Pajak, ini ada kurang lebih sekitar 5.000 YouTuber. Ada 859 akun YouTuber ya, dengan jumlah subscribernya itu di atas 1 juta. Dan ada sekitar 85 akun YouTuber yang subscribernya itu di atas 5 juta. Nah, jadi kalau kita melihat di sini dan juga kita melihat parameter dari penerimaan yang kita coba pilah dari penerimaan orang pribadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 ya, itu ada peningkatan pembayaran dari profesi YouTuber ya, itu hampir 3 kali lipat. Di mana pada tahun 2019 itu sepertiganya dari tahun 2020. Nah, jadi kami melihat potensinya cukup besar di YouTuber ini. Demikian, Mbak. Berkaitan dengan kepatuhan Pak, tentu banyak yang bertanya seperti apa kemudian ketegasan yang akan diterapkan untuk bisa mengejar pajak para YouTuber ini Pak. Bagaimana kemudian strategi yang diupayakan ataupun langkah-langkah dari DJP Pak? Baik, jadi saya mau mengulang sedikit tadi apa yang disampaikan Bang Hotman sama Pak Ruben ya. Jadi sebetulnya memang ini bukan hal yang baru ya. Dalam arti kita memandang sebagai wajib pajak orang pribadi, di mana di sana ada subjek, ada objek. Objeknya itu adalah tentunya penghasilan yang sudah secara luas diterjemahkan di dalam undang-undang kami. Nah, jadi untuk YouTuber ini tentunya kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana sanksi daripada apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, tentunya akan berlaku sanksi secara umum, yaitu ada sanksi keterlambatan pelaporan, ada sanksi keterlambatan pembayaran, dan juga tentunya ada sanksi kekurangan pembayaran. Demikian, Mbak. Jadi lebih ke sanksi administratif ya Pak yang kemudian akan lebih ditegakkan kepada mereka-mereka yang dalam tanda petik nakal untuk proses pembayaran pajak itu sendiri ya Pak? Ya, tentunya kami selalu mengedepankan langkah-langkah persuasi, edukasi kepada wajib pajak ya. Walaupun di dalam undang-undang KUP kami ini kalau kita bicara terkait dengan sanksi, ini tentunya sanksinya berjenjang. Ada yang surat himbauan, ada surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, kemudian nanti ada proses penagihan. Bahkan sampai kepada kalau dengan secara sengaja itu ada ketentuan pidana di sana. Baik, saya ke Pak Misbakun terlebih dahulu. Mas Misbakun, ini sebenarnya bukan terobosan sih ya, tapi adalah upaya untuk bisa memenuhi target 1.200 yang tadi Mas Misbakun sempat mention ketika off air. Kalau dari Komisi 11 sendiri? Begini, saya ingin bicara soal apa yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, terkait dengan penggalian potensi. Ini kan masuk ranah kepada ekstensifikasi. Ranah ekstensifikasi ini menurut saya harus di dalam sebuah mindset, pemahaman yang filosofis tentang perpajakan, tentang pajak itu sendiri. Karena begini,
sejak reformasi pajak tahun 1983-84, konsep self-assessment itu banyak dilanggar oleh pemerintah itu sendiri. Bagaimana withholding tax diterapkan menjadi sangat masif, orang dikenakan pajak bukan atas keuntungan, tapi atas omset. Sama dengan penggalian potensi ini. Penggalian potensi ini saya menunjukkan, ini menjadi bukti bahwa seakan-akan influencer, YouTuber dan sebagainya itu adalah sebuah hal yang baru. Seiring dengan perkembangan zaman yang makin cepat, kehidupan makin mengalami disrupsi, dengan masuknya fase digitalisasi dan sebagainya, maka kita dituntut sebagai seorang pengambil kebijakan di sektor perpajakan ini untuk kemudian mengantisipasi. Contoh sederhananya, tadi Pak Nil menyampaikan bicara soal subjek dan objek. Apakah kemudian kita terpaku hanya pada dua prinsip? Kita ini punya prinsip pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan? Nah, sementara tadi Bang Hotman, kalau saya lihat ada sebuah penjelasan yang menurut saya menjadi tantangan juga bagi pemerintah, bagi otoritas Direktorat Jenderal Pajak. Mereka sudah dipungut pada saat dibayarkan. Pada saat dibayarkan oleh pemberi penghasilan. Karena sumber penghasilannya, kalau Anda menjadi YouTuber, menjadi influencer di media sosial, kalau followers Anda tidak besar, tidak jumlahnya besar, terus kemudian orang yang nge-like atau orang yang nonton, kemudian ada Google Ads atau AdSense di sana, dan kemudian hitungannya kan sangat rumit. 0,0 sekian dari subscriber yang nonton pada saat itu. Makanya kan mereka mencari konten-konten media yang menarik supaya menarik perhatian orang untuk ditonton. Lah ini kan menghasilkan. Oleh YouTube-nya dipungut mereka. Pada saat ditransfer dipungut. Apakah kemudian iklan yang di sana dengan teknologi artificial intelligence, mereka tahu para subscriber Indonesia itu sukanya apa? Iklan yang ditampilkan apa? Dia masang iklan, dia memungut. Sebenarnya yang paling tepat itu bukan kepada YouTubernya. Kita berani nggak menangkap penghasilannya YouTube? Kita berani nggak? Nah disinilah kalau menurut saya terjadi inferiority mind dari para pengambil kebijakan tentang konsep kita memajaki. Seakan-akan kalau bukan pajak penghasilan kita nggak bisa menghitung, kalau bukan pajak pertambahan nilai kita nggak bisa memungut. Harus keluar dari konsep itu dengan perkembangan zaman. Itu. Lah ini yang kemudian saya melihat kurang dipahami filosofi kita. India berani membuat sebuah objek baru yang tidak dalam pengertian penghasilan dan penjualan. Perancis melakukan terhadap digitalisasi sektor ini. Lah kita kenapa enggak? Ingat bahwa pajak itu adalah sumber pendapatan kita yang dipakai untuk membiayai kemandirian bangsa ini. Bung Karno itu menyampaikan, kalau kita bangsa merdeka, kemerdekaan itu menyangkut 3 aspek. Kebebasan, kemandirian, dan kedaulatan. Kita menjadi bangsa merdeka, tapi tidak berdaulat. Karena apa? Aturan-aturan kita masih tunduk kepada aturan orang lain. Kita sebagai bangsa merdeka tidak mandiri dalam membiayai. Karena apa? Kekurangan kita pada saat defisit di APBN, kita menggunakan utang. Coba kalau kita kemudian konsep-konsep kita ini progresif, mengikuti perkembangan zaman. Contoh sederhananya, kalau YouTuber, setiap misalnya pemasang iklan yang orang Indonesia melalui agensi atau apa kepada YouTube, setiap transaksi yang dibayarkan kepada asing yang menggunakan konten ini, transaksinya aja kita kenakan. Kenapa tidak? Ya. Kalau Amerika marah, saya pernah menanyakan, kenapa kemudian kita untuk memajaki Google, memajaki YouTube, memajaki platform-platform digital yang lain, kita kok masih memperhatikan kepentingannya Amerika? Orang Amerika memperhatikan kepentingannya Amerika, kok kita memperhatikan kepentingannya Amerika? Biarkan Amerika memikirkan kepentingannya dia. Kita memperhatikan kepentingan bangsa kita.
Lah ini yang terjadi saat ini. Saya melihat kemampuan untuk kembali kepada filosofi dasar kita dalam konsep memajaki ini yang harus dibuka kembali sebagai sebuah tirai di antara para pengambil kebijakan di BKF, di Direktorat Jenderal Pajak, dan di Kementerian Keuangan untuk memahami konsep-konsep dasar ini. Itu. Kalau tidak, bangsa ini diperlemah dari sisi pengambilan kebijakannya, dan kita dijerumuskan dalam sebuah konsep negara yang dipaksa terus berutang. Kemandirian itu ditaruh di bawah karpet, dan di atas tumpukan karpet itu adalah tumpukan utang yang terus bertambah. Ini yang harus kita hilangkan mindset ini. Lah inilah butuh pemikir besar, butuh seorang pemimpin yang mempunyai leadership yang kuat. Bagaimana Pak? Seperti halnya Pak Jokowi memimpin bangsa ini dengan narasi Trisakti, kemandirian, kedaulatan, dan berkebudayaan. Baik, lalu seperti apa kemudian strategi dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak, untuk bisa paling tidak mendapatkan ikan yang lebih besar, dalam hal ini adalah platformnya termasuk transaksi iklannya. Sesaat lagi nanti kita akan tanyakan kepada panel, tetap di Indonesia Business Forum.